fajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Kaliaman, Ibu Kusmiati SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Kaliaman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Pak Hendi Hartobudi Susilo SPD SD dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Kedua, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada acara siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif. Yang keempat adalah tanya jawab dan tanggapan. Dan yang kelima adalah penutup. Untuk pra-acara pada siang hari ini adalah menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Barat. Kepada yang bertugas disilahkan. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Indonesia
memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan selain Islam menyesuaikan. Untuk yang beragama Islam mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Kusmiati SPD SD, disilakan. Terima kasih waktunya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Salam sehat, sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena anugerahnya yang luar biasa, sehingga di siang yang penuh semangat, cerah dan sukacita ini kita masih diberikan kesempatan setelah kita dari pagi hingga siang membersamai anak-anak. Siang ini kita diberikan kesempatan untuk menggunakan waktu kita bersama. Kita akan mengikuti diseminasi dari teman kita Bapak Hendy Hartobudi Susilo SPD SD dalam kegiatannya mengikuti program guru penggerak di angkatan 10 ini. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Hendy atas terpilihnya menjadi salah satu kandidat calon guru penggerak mengikuti tahapan yang ketiga untuk program guru penggerak Kabupaten Jepara angkatan 10 ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti apa yang menjadi tahapan dari pendidikan yang diikuti Pak Hendy ini. Dan nanti mohon tolong Bapak dan Ibu bisa mengikutinya sampai dengan selesai, dan mungkin nanti ada tanggapan-tanggapan atau hal-hal yang perlu disampaikan, hal-hal yang perlu dipertanyakan, mungkin nanti bisa untuk disampaikan kepada Pak Hendy sehingga menambah wawasan Pak Hendy dalam program guru penggerak ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya positif merupakan kegiatan yang baik, kegiatan yang positif yang dapat mengubah paradigma di dunia pendidikan menjadi semakin baik, semakin maju, dan semakin positif. Dengan adanya diseminasi budaya positif ini, diharapkan kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan mampu untuk memahami, kemudian menerapkan, membiasakan apa yang menjadi budaya positif di sekolah kita. Kegiatan aksi nyata selanjutnya adalah kita dapat tidak hanya untuk melakukan, tetapi juga menggerakkan rekan kita, menggerakkan komunitas kita, menggerakkan anak didik kita untuk melakukan budaya positif itu di sekolah, di kelas kita masing-masing, dan nantinya dapat membuat yaitu keyakinan kelas di masing-masing kelasnya, sehingga upaya penerapan pembiasaan budaya positif ini nanti mampu dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan yaitu guru perlu membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan agar mereka dapat menjadi anak-anak yang
sehingga nantinya mereka dapat hidup di masyarakat, diterima di masyarakat dengan potensi yang mereka miliki. Adapun karakter yang diharapkan untuk anak-anak kita, untuk murid-murid dan anggota masyarakat adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti tujuan pendidikan nasional kita dalam profil pelajar Pancasila, di mana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu yang pertama. Kemudian berkebinekaan global, itu yang kedua. Mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mencapai tujuan itu diperlukan budaya positif di sekolah yang dapat menumbuhkan karakter positif, bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik, tetapi juga untuk menanamkan moral yang baik dalam diri murid ketika mereka nanti sudah terlibat di dalam masyarakat. Sekolah mempunyai kewajiban membentuk karakter mereka. Tentunya juga harus bekerja sama dengan orang tua dan wali murid. Ini yang perlu kita bangun. Dan dengan berjalannya waktu, kemarin kita sudah banyak melibatkan wali murid untuk membenahi sekolah kita. Ke depan kita akan terus melibatkan wali murid, bagaimana kita membenahi karakter mereka, bagaimana kita membentuk anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang berdaya nantinya di tengah masyarakat. Budaya positif selama ini juga kadang disalahartikan dengan hukuman sebagai akibat dari proses pelanggaran dari tata tertib yang sudah disepakati. Itu bukan seperti itu harusnya Bapak Ibu. Budaya positif merupakan suatu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan itu berpihak pada murid, sehingga pada prosesnya nanti akan mewujudkan murid menjadi murid yang berpribadi kritis, punya rasa tanggung jawab tinggi, dan memiliki rasa hormat serta kasih sayang dengan memandang kodrat sebagai anak yang baik, mengikuti kodrat alam dan kodrat perkembangan zaman. Sampai saat ini Pak Hendi sudah masuk ke modul yang keempat. Tak terasa dari 10 modul sudah 4 modul dilalui. Jadi ini sudah modul 1 dari 10 modul guru-guru penggerak. Itu ada 3 bagian Bapak dan Ibu. Bagian yang pertama adalah filosofi pendidikan Indonesia, itu dibagi menjadi 4. Bagian yang pertama itu paradigma dan visi guru penggerak, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Indonesia, yang kedua nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga membangun visi sekolah, dan yang keempat membangun budaya positif di sekolah. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua itu nanti adalah praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Nantinya Pak Hendi akan mempelajari 3 modul. Bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, itu nanti modul 2.1. Kemudian bagaimana pembelajaran sosial emosional, itu modul 2.2. Dan coaching untuk supervisi akademik itu modul 2.3. Jadi modul 1
itu tadi 4 bagian, modul 2 nanti 3 bagian, itu selama 2 bulan, dan nanti di modul yang ketiga itu adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ini juga nanti ada 3 modul, diselesaikan dalam durasi pembelajaran selama 2 bulan. Jadi nanti Pak Hendi 6 bulan pendidikan guru ini. Di 3.1 nanti ada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan yang modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Itu 6 bulan yang akan dilalui seperti Bu Ika dan Bu Malita kemarin. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Nanti Bu Ika dan Bu Malita akan ada yang namanya modul keempat, yaitu selebrasi, refleksi, kolaborasi, dan aksi. Itu nanti akan ada kelanjutannya. Jadi nanti monggo dapat disiapkan Bu Ika, Bu Malita, dan juga gambaran untuk Pak Hendi. Sekiranya nanti tahapan-tahapan itu dapat diikuti dengan baik, dipahami, dan nanti dapat menggerakkan kita yang ada di sini. Harapan saya, Bapak dan Ibu semua mensupport apa yang menjadi kegiatan Pak Hendi ini, sehingga nanti ke depannya Pak Hendi benar-benar membawa perubahan yang berdampak positif bagi sekolah kita. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengajak seluruh warga sekolah, Bapak dan Ibu semua, mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak kita untuk dapat menuntut ilmu. Mari kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada 1. murid, yang kedua murid, dan yang ketiga adalah murid. Jadi murid, dan murid, dengan terus memperhatikan minat dan bakat murid kita agar mereka tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, serta mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam mereka hidup sebagai manusia dan anggota masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Hendi untuk peran sertanya yang luar biasa pada pendidikan guru penggerak. Selamat, tetap semangat, dan juga salam sukses untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera. Waktu kami kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Kusmiati SPD SD. Memasuki acara yang ketiga, acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan, penyebaran, dan penerapan budaya positif dari Bapak Hendi Harto Budi Susilo SPD SD. Kepada Bapak Hendi, disilakan. Ya, terima kasih Bu Malita atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kaliaman, Ibu Kusmiati SPD SD. Yang saya hormati teman-teman guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Kaliaman. Di sini saya akan memaparkan materi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Jam ngantuk gitu Ibu. Coba. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, sehat.
Ini karena pada pembelajaran akhir di modul 1.4 ini saya melakukan aksi nyata, yaitu dengan membuat kegiatan pengimbasan materi untuk rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita ini di SD Negeri 2 Kaliaman. Nah, di sini sebagai ruang untuk berbagi informasi dan sebagai ruang untuk berkolaborasi antara tenaga pendidik yang ada di SD tercinta kita. Nah, dengan adanya kegiatan ini, saya berharap ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak ini dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama rekan kerja saya yang ada di terdekat saya, kemudian dapat kita terapkan dalam pendidikan putra putri bangsa kita tercinta ini. Nah, saya juga ingin bersinergi untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu semua tentang disiplin positif. Bagaimana strategi yang harus kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif. Nah, kurang lebih 3 jam ya Bu nanti ya. 3 jam kita berada di sini untuk belajar bersama. Harapannya nanti bisa berdampak lebih luas dalam pembebasan tentang budaya positif. Apa sih Bapak Ibu budaya positif itu? Budaya positif ini di sekolah memang sangat penting. Ini untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai profil Pancasila. Seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia, budaya positif ini dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, ya, lingkungan wali murid berbondong-bondong ke sekolahan untuk membantu sekolah untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Supaya apa? Supaya peserta didik ini nanti mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sesuatu secara merdeka, ya, secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun menganut sistem penghargaan dan hukuman. Nah, ini yang kemarin nih, yang ranking 1 mendapat hadiah, ranking 2 dapat hadiah. Nah, yang nilainya kurang, remedi, mendapatkan hukuman. Nah, nanti kita belajar bersama-sama bagaimana untuk pembelajaran yang lebih baik. Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Nah, siswa yang memiliki disiplin ini mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin pada diri siswa tersebut sehingga siswa mampu menggali potensinya, menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, dapat mengontrol diri, menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nah, bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila?
Nah, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman dan nyaman di sekolah tercinta kita ini dapat terwujud dengan segera. Nah, adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan budaya positif ini adalah yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Sudah kita lakukan pembiasaan yang positif setiap pagi sebelum pembelajaran kita melakukan rumah bersama di halaman, kemudian kalau siang pulang sekolah kita sholat berjamaah bersama yang dipimpin bergantian dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, kemudian menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh semua peserta didik bersama wali kelas. Yang kedua, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Kemudian minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatkan karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Dan yang sudah kita terapkan juga ini membudayakan 5S, ya, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat atau berargumen dan menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian yang terakhir nanti dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta hasil pengumpulan tugas. Konsep budaya positif. Yang pertama ya, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya meminta Bapak Ibu pada ngantuk ya, ini kegiatan kepala tangan. Sobeklah sebuah kertas, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam, kemudian buatlah sebuah kepala. Monggo Bu Esther, jika mungkin ditulis, Bu Malita, ditulis, disobek.
di tangan. Nah, nanti salah satu bisa meminta, meminta, membujuk, merayu, menyuap apa saja supaya Ibu Ika Malita itu mau membuka tangannya. Nah, ayo. Ya, yang dipegang. Nanti Bu ini yang merayu. Nah, atau meminta. Diminta, disuruh membuka. Nah, silakan Bu Ika bisa maju ke depan ini. Kemudian Bu Malita yang meminta kepada Bu Ika untuk membuka genggamannya. Monggo. Ayo Bu Malita merayu atau gimana caranya? Bu Ika boleh minta tolong dibuka enggak tangannya, kepala tangannya? Kenapa Bu? Saya kasih uang 10.000 Bu. Ya udah kalau gitu saya kasih tambah 100.000 ya Bu ya. Tidak bisa, karena ini sangat berharga. Ya udah saya ganti dengan HP saya. Saya ganti HP saya. Tidak bisa. Minta lampu sebentar ya, dibuka aja ya. Maaf, tidak bisa Bu. Nanti saya menangis loh kalau nggak dibuka ini. Ya, terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan untuk Bu Ika dan Bu Malita. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka, menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar yang kita saat itu. Nah, misalnya tadi Bu Ika mengepal kok dikasih uang 100.000. Nah, pas beliau saat itu memang butuh uang, kemungkinan akan dibuka karena Bu Ika saat itu kondisinya uangnya masih tanggal muda, uangnya masih banyak, ya enggak mau, tetap enggak. Nah, di sini selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Gasser dalam total teori yang kemudian hari berkembang dinamakan Coase teori, yaitu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi ini dan ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuai keinginan kita. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya itu dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru ini menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi pas piket ada anak yang nggak mau menyapu, disapu, itu sebenarnya dia itu ingin dikontrol oleh gurunya, padahal dalam dirinya yang paling dalam dia itu ingin segera pulang misalnya. Tidak, kamu udah pikirku, misalnya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar
mengulangi suatu perilaku tertentu. Itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid untuk menuju pada identitas gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Nah, karena itu seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Tadi saya ada cerita sedikit yang mengenai ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Dulu itu saya dengan sedikit memaksa anak-anak itu untuk mengikuti kegiatan Popda. Padahal anak itu sebenarnya tidak punya kemauan atas dirinya sendiri, tapi saya merasa kalau anak itu punya bakat, maka saya dorong untuk ikut Popda. Nah, lalu apa akibatnya? Karena dia tidak punya keinginan diri, walaupun dia bisa saat latihan, saat di pertandingan di kabupaten itu dia mainnya itu asal-asalan, sesukanya, sehingga hasilnya tidak memuaskan karena adanya paksaan dari orang dewasa. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perayaan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realita kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini tadi pagi saya menemui kejadian ini Bapak Ibu di kelas saya. Ya, dibagikan tes matematika. Nah, ini stimulus responnya ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saya melihat itu ada anak yang makan pada saat mengerjakan tes.
dari teori kontrolnya, semua perilaku ini memiliki tujuan. Nah, kenapa anak itu kok makan pada jam pelajaran? Kemudian saya tanyakan dong, karena memang dia lapar, belum sarapan. Jadi dia melakukan kesalahan, tapi ada tujuannya. Tujuannya karena dia lapar, makanya pada saat mengerjakan tes dia sambil makan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang dan menang. Nah, ini disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi direksi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Itu ada di cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 yang berbunyi, di mana Anda kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwalnya nora mung lepasing pangeran ing uga kuat kwa amandiriking prayoga. Artinya merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Dian Gonceng dalam bukunya itu menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri sebagai murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari dua pendapat tadi ini dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif ini akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan
universal. Nah, sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Ini nilai-nilai kebajikan, ya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila, hidup primer program, keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti tadi ya, Bu Malita sampai merayu Bu Ika, ya, menawarkan apa, mengancam apa, ini. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, berdasarkan teori kontrol ini menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa setiap siswa ini melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nih, 5 kebutuhan dasar manusia itu: bertahan hidup, ya, mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu juga termasuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan diri ke arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, ya, antusias, tertawa, dicintai, mencintai. Nah, itu termasuk dalam kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia ini menurut Dan Gorson dalam bukunya Restricted School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia itu untuk mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak dapat terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini hukuman, ya. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau
intervensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang diskusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Gosen berkesimpulan ada 5, yaitu 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mari kita lihat masing-masing dari penjelasan 5 posisi kontrol ini. Nah, ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang paling benar yang mana, Bapak Ibu? Ayo, kira-kira Bapak Ibu sebagai guru yang mana? Apakah sebagai penghukum, Bapak Ibu? Seorang hukum biasa bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan hukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti, menyindir. Loh, Siti loh, sekolah kiai. Nah, itu menyindir. Nah, dampak pada murid ini dari seorang hukum adalah perilaku kontrol yang negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Kira-kira bocah yang diurung esuk lho mangake esuk ngono ta? Boten Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu guru di SD 2 Kaliaman ini sebagai guru yang pembuat merasa bersalah? Nah, pada posisi ini biasanya guru ini akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan membuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, jadek umulan kayak jam 7 pol jam 9 ngono kok kowe ra iso, emang kudu iso. Nah, ini dampak pada muridnya apa? Dampak pada murid ini, seseorang ini membuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ya, iki mau Rudi mau yo pecel, aku ya suka pecel kok diterangno iso, aku ora iso, aku lho dadi bocah kok gagal, merasa tidak berharga. Kemudian guru sebagai teman, guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi yang bisa dilakukan. Posisi sebagai teman adalah membuat alasan untuk murid-muridnya. Dampaknya pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Pak, aku melu ekstra pramuka Pak, betul Pak. Nah, itu harusnya dia kan bisa memutuskan diri, tapi karena guru ini ikut tak, akhirnya dia ikut. Nah, nanti sampai ke kelas berikutnya, bahkan sampai di SMP SMA nanti juga dia itu menganggap gurunya teman manut. Nah, tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan sebagai pos pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol memantau ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang pinter untuk hadiah, sing rapat pinter untuk hukuman. Nah, ini Bu, manajer.
memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali guru ini mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer ini mengajukan pertanyaan terkait kebajikan yang telah diyakini atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Dari kelima posisi kontrol di atas, ini apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, tumbuh motivasi intrinsnya dalam waktu mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini contoh peranan 5 posisi kontrol gitu. Nah, sebagai teman biasanya, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, seperti itu. Kemudian pemantau, penghukum, hormat, ada bendera selama 1 jam. Mau pacara korak tertib kok. Nah, misalnya ini membuat merasa bersalah. Berapa kali wis tak beritahu, selalu saja dikecewa bapak atau ibu. Kalau kita sebagai guru manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus kira-kira nek memperbaiki kesalahanmu itu seperti apa? Misalnya anak upacara rame diri, kita sebagai manajer saja ditanyakan ke anak, oh iya aku rame, nah terus bagaimana kira-kira memperbaiki kesalahanmu? Ya besok hari Senin saya waktu upacara tidak rame lagi, seperti itu sebagai manajer. Nah, kita refleksi ke diri kita masing-masing. Posisi kontrol apakah apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Apakah ayo lakukan demi bapak ibu? Kamu tidak pernah belajar melakukannya ya? Ini kira-kira posisi apa, Pak? Kamu tidak pernah belajar melakukannya ya? Posisi apa? Apakah posisi penghukum, membuat bersalah? Nah, membuat bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol kita sebagai apa? Manajer. Nah, sebagai manajer. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Hukuman. Posisi sebagai hukuman. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas ini untuk menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk mewujudkan perilaku warga sekolah, budaya positif pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan pembuatan kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Nah, mengapa keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Itu memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih bergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, itu membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan.
dipolisi atau ditilang, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Seperti itu. Ini pembuatan keyakinan kelas. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ini hasil keyakinan kelas di kelas saya. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan cara menstabilitas identitas, ya, menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Biar tunggali pas kelas 5 ulangan ya tahu kayak kue nyontek ya tahu. Tapi kan ada cara yang lebih baik, untuk nilai yang lebih baik dengan cara tidak menyontek, yaitu dengan apa? Dengan belajar. Nah, restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Nah, restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan perbuatan lebih baik. Semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu menyontek. Langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua ini terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah itu baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih dibutuhkan adalah memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Menanyakan keyakinan. Nah, ini apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah, menanyakan keyakinan kelas adalah langkah kelanjutannya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai kebajikan yang dia percaya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Nah, kita sampai pada penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru ini memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurmalita sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Henry yang berbudi sosial atas pemaparan yang telah disampaikan, dan semoga kita bisa menjadi guru sebagai posisi manajer, bukan hanya sebagai posisi penghukum saja ya Bapak Ibu. Untuk acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab dan tanggapan. Untuk sesi yang pertama saya buka dengan dua penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilakan. Monggo. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.
Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mengikuti diseminasi dan pemaparan materi tentang budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Bapak Andi Budi Hartoso SPD, akhirnya saya termotivasi. Dari motivasi itu yang timbul dari diri saya ingin bertanya, di antaranya salah satu, apakah sistem pemberian hadiah atau rewards bisa membuat anak menjadi disiplin? Monggo Bapak Ibu boleh tanggapan Ibu. Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi sebelum dijawab oleh Pak Hendi? Langsung dijawab oleh Bapak Hendi. Mau Pak Hendi? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Sunarsi SPD, guru senior kami di sini. Pertanyaan yang sangat menarik, yang berkaitan dengan sistem reward atau hadiah supaya anak ini menjadi disiplin atau tidak, oke. Nah, gitu. Baik, ini yang saya terapkan di kelas 5 nih. Ini untuk anak-anak di kelas 5. Ini saya biasakan dengan memberikan bintang atau stiker. Makanya saya juga punya stempel itu loh. Stempel nanti kalau nilainya ini hadiah ini juga untuk mengontrol ya hukuman. Walaupun menyenangkan untuk anak, ini tidak akan efektif ya. Disiplin positif dalam jangka panjang, hadiah atau reward ini mengubah perilaku dalam jangka pendek saja, tapi anak tidak melatih motivasi internalnya. Terus sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya lakukan itu. Nah, kemudian perilakunya itu dilakukan karena hadiah. Wah, aku nek jualan sinau tenanan, akhirnya untuk stiker, untuk bintang tak didono ibu bapakku. Ini karena dia melakukan itu karena dia bukan tanggung jawab. Nah, memuji anak atau memberi hadiah boleh asalkan spontan. Jadi spontan, langsung diberi, tidak usah sebelum hari ini dijanji dulu, jangan. Nah, nanti anak malah itu dia melakukannya itu karena hadiah, tapi bukan karena tanggung jawabannya. Nah, tujuannya ini untuk mengapresiasi emosi, bukan untuk memanipulasi dan sebagai iming-iming perilaku. Tidak bisa menjadi alat tawar agar anak tidak ketergantungan. Nah, yang penting di sini itu anak kita berikan dukungan untuk dilakukan, bukan hanya saat ia berhasil atau menang, tapi justru saat dia gagal dan menunjukkan usaha keras, itu juga kita perlu memberikan apresiasi. Walaupun ulangan matematika ini misalnya nilainya di bawah KKM, tapi dia sudah berusaha dengan keras, bahkan temannya sudah mengumpulkan, dia itu belum, masih menjumlah sendiri sampai temannya waktunya habis. Nah, itu perlu kita memberikan apresiasi. Jadi tidak hanya memberikan pujian kepada anak yang berhasil, tapi juga pada anak yang gagal. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Masih mungkin teman-teman ada yang menambahnya atau cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hendi. Untuk pertanyaan kedua, disilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Setelah saya mendengar dari Bapak
disiplin positif, saya juga akan bertanya berkaitan dengan disiplin positif Pak Hendi. Begini, kadang sebagai guru di dalam kelas, kita itu terpancing emosi pada anak-anak yang saat itu melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang, lancar dalam menerapkan disiplin positif? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga supaya nggak menghukum anak yang sedang melanggar aturan? Dari kedua itu, Pak Hendi, bagaimana cara apa yang ingin saya lakukan yang boleh dipakai yang berkaitan dengan disiplin positif? Demikian pertanyaan dari saya. Monggo, mungkin dari Pak Hendi atau dari rekan-rekan saya persilakan. Terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Ibu Yulia Stuti. Dari pengalaman saya sebagai guru, kalau kita terpancing emosi, Bu, berarti kita itu berespon pada kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak. Ini biasanya karena punya perasaan negatif, emosi misalnya karena asumsi atau label negatif kepada anak. Itu anak kadang kan berbuat sengaja ketika di kelas nakal, gaduh atau ramai mengganggu temannya, dan atau mungkin karena anak ini punya permasalahan di lingkungan keluarga dibawa ke sekolah. Ini kita tidak tahu. Kita tenangkan diri dulu sebelum proses disiplin positif. Penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan niatnya. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk membuat orang tua atau kita sebagai guru emosi. Tapi kalau melihat dengan positif, tidak hanya pada perilakunya, maka akan lebih mudah untuk tenang dan fokus pada apa yang dibutuhkan anak saat menerapkan disiplin positif. Disiplin positif tujuannya anak belajar mengendalikan diri sesuai tujuannya dan nilai yang dipercayai bersama ketika di sekolah. Langkah awal tentang disiplin positif dipercayai bersama di sekolah dengan membahas dan menyepakati apa yang jadi tujuan bersama. Nilai apa saja yang dipercaya untuk dijaga, kemudian peran anak dengan guru. Kesepakatan bersama dilakukan sejak awal, didasari komunikasi yang baik. Ini biasanya di awal pembelajaran. Nanti kita kalau sudah adaptasi dengan anak baru, masuk kelas baru, ini kita bisa mengadakan keyakinan kelas bersama anak didik kita. Kesepakatan bersama dipercaya untuk dijaga, kemudian peran anak dan guru tadi dilakukan bersama-sama di dalam kelas. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, maka saat anak melanggar, pastinya anak belajar akan melakukan kesalahan tadi ya. Dan bisa jadi dasar diskusi. Nanti di kelas kita bisa berdiskusi dengan anak-anak, kemudian membentuk keyakinan kelas bersama-sama. Kesepakatan bersama perlu dinyatakan dengan positif, dengan kalimat yang positif, tidak dengan kalimat yang negatif. Kalimat negatif contohnya jangan mencoret-coret tembok. Kalau kalimat negatif bisa kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Bagaimana caranya Ibu? Mungkin kita bisa mengajarkan gini: rawatlah lingkungan kelas kita supaya tetap bersih, tidak ada coret-coretan misalkan gitu. Atau mungkin meja yang sudah kita cat
sudah tampak baru, kita ingatkan untuk tidak mencoret-coret meja kursi. Kesepakatan bersama perlu dinyatakan dengan kalimat positif tadi dan melibatkan anak dalam prosesnya supaya anak mudah memahami. Kemudian memilih hanya aturan yang penting dan bisa dilaksanakan saja. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali untuk jawabannya ini ya. Berarti kita harus mengutamakan kebutuhan anak ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas bantuan dari Bu Ika atau jawabannya sangat luar biasa sekali. Memang benar. Itulah pentingnya keyakinan kelas. Kalau sudah ada keyakinan kelas dan dari awal kita buat bersama, kita sepakati bersama, maka anak akan selalu membatasi tingkah lakunya di dalam kelas tersebut. Kesepakatan bersama itu perlu dinyatakan dengan positif dan melibatkan anak dalam prosesnya agar dipahami. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui kebutuhan dasar anak. Kenapa dia melakukan pelanggaran itu? Kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, mungkin dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak di luar pelanggaran di sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan kembali dengan monggo. Terima kasih Pak Hendy dan Bapak Ibu Guru untuk jawaban serta pertanyaannya. Selanjutnya untuk sesi kedua saya membuka 2 pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu Guru yang mau bertanya, disilakan. Ya, untuk gandeng untuk. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Bapak Edi mengenai permasalahan yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita menjelang kelas. Pada suatu ketika ada anak yang selalu terlambat datang ke sekolah dan kondisinya itu selalu berantakan. Artinya penampilannya itu barangkali rambutnya jarang disisir, berantakan, sepatunya itu kotor, pakaiannya lusuh, belum disisirkan dan sebagainya. Dan pada saat itu ada temannya yang bertanya, kenapa ketika selalu datang ke sekolahan itu kok selalu berantakan seperti itu. Tetapi anak tersebut itu menanggapinya dengan respon yang di luar prediksi teman-teman, bahwa anak tersebut itu malah menantang sehingga terjadinya perkelahian di dalam kelas. Begitu. Jadi bagaimana tindakan Bapak Hendy menanggapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ratih Purwaningsih. Ini kaitannya dengan segitiga restitusi. Jadi saya sudah sampaikan pada materi yang paling akhir, ya, langkah-langkah segitiga restitusi yang perlu kita ambil. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita stabilkan dulu. Nah, menurutnya perbuatan yang dilakukan itu tadi pagi itu benar atau salah. Nah, kemudian kita stabilkan. Tidak apa-apa. Setiap orang, setiap anak itu memang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini tuh orang yang sempurna. Kita tanyakan, kita berikan menstabilkan identitasnya dulu, biar dia itu emosinya mereda. Nah, kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kamu kok melakukan itu mesti punya alasan. Kenapa sih? Kok ngono mau sih? Nah, ceritakan. Nah, ceritakan padaku. Nah, alasanmu apa? Kok kamu tadi kok malah ngejar
kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, keyakinan kelasnya. Nah, kita sudah buat keyakinan kelas kan? Nah, apa keyakinan yang telah kita sepakati? Nah, pasti bisa menjawab. Ada di keyakinan kelas tidak boleh bertengkar dengan teman. Nah, dia pasti menjawab ada itu karena dia mengajak bertengkar. Keyakinan kelasnya dia ingat. Nah, apakah kamu meyakini keyakinan kelas tersebut? Nah, pasti ya Bu, ya Pak, saya yakin. Saya ikut membuat kesepakatan, saya tanda tangan kok. Nah, jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tentu saja ini menunjukkan seperti apa yang sebenarnya. Kemudian kita tanyakan kepada anak tersebut, rencanamu setelah ini opo? Rencanamu untuk memperbaiki loh, kowe kan orang apik iki nek kancamu. Nah, tentu anak tersebut akan melakukan restitusi sendiri dengan bantuan kita. Oh, saya akan minta maaf Pak, setelah ini saya tidak akan mengajak berkelahi lagi. Nah, saya tidak akan datang ke sekolah selamat pagi, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Apakah sudah bisa diterima, Bu Rati? Oh ya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Hendri, dan untuk pertanyaan terakhir dipersilakan pada sesi kedua ini. Ini nomor untuk Esther. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Setelah saya mendengar pemaparan dari Bapak Indianto Budistiwa SPD tentang budaya positif, yang ini saya tanyakan Bapak, saya masih bingung dalam tahapan menstabilkan identitas. Coba Bapak ini bisa lebih memperjelas lagi di dalam langkah menstabilkan identitas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Menstabilitas identitas. Nah, bagaimana caranya untuk menstabiliskan identitas? Seperti pertanyaan yang Bu Rati tadi ya, yang terakhir tadi, dasar dari segitiga tapi bertujuan untuk mengubah identitas anak. Nah, dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses ketika menginginkan siswa yang perfektif. Nah, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kabeh wong tahu salah. Wis aku dhewe lho tahu nirun, padha kowe ulangan nirun lan kowe tahu nirun. Nah, padahal itu untuk menstabilkan identitas. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Kepala Sekolah untuk pertanyaan dari Bu Esther. Ya, terima kasih. Izinkan menambahkan bagaimana kita menstabilkan identitas anak. Di sini kita diminta untuk membangun kesadaran anak itu sendiri. Jadi bagaimana anak itu bisa mengelola emosinya, tidak paksaan, itu tidak dorongan dari luar, tetapi itu kesadaran diri, dorongan intrinsik ya dari dalam diri anak. Jadi bagaimana anak itu bisa menyadari, berefleksi atas tindakannya, sehingga dia bisa
seperti apa yang disampaikan Pak Hendi tadi, bahwa kita bisa menyampaikan ke anak, sebagai manusia kita pernah berbuat salah, atau kita bisa menyelesaikan ini. Kamu pasti bisa. Coba bagaimana caramu untuk menghadapi masalah ini, itu bagaimana? Itu jadi menstabilkan identitas. Yang distabilkan di sini adalah identitas dari anak kita, dari murid kita itu. Bagaimana dia berefleksi untuk menyadari bahwa tindakannya itu salah, dan salah itu membawa konsekuensi bagi dirinya. Mungkin dengan dia tidak mau belajar, dia nanti bisa tidak naik kelas. Dengan dia datang aut-autan, mungkin penampilannya tidak baik, tidak menarik. Kemudian dari situ kita bisa membantu anak itu memperbaiki kesalahannya dengan dia itu menumbuhkan apa sih yang bisa saya lakukan dengan kemampuan saya, bagaimana tindakan saya untuk memperbaiki kesalahan saya itu. Jadi itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya tambahkan. Identitas di sini adalah identitas anak itu, bahwa kita manusia itu punya sisi baik dan mungkin ada sebagian sisi yang tidak baik. Identitas kita yang baik itu yang kita munculkan, yang kita tebalkan ke anak. Mungkin itu Pak Hendi, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu Ibu Bapak. Oke, selain dari bimbingan Ibu PP, Ibu Diawati dan Ibu Fasil, Ibu Lena Kusumawati, saya juga selalu mendapatkan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan memang seorang Fasil juga. Dan saya juga dikelilingi oleh teman-teman hebat angkatan 9 di sini. Terima kasih untuk hasil sharingnya pada sore ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurmalita. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Hendi dan Bapak Ibu guru semua atas pertanyaan serta tanggapan dan jawabannya. Memasuki acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam dan selain Islam bisa menyesuaikan. Mari saya hantarkan untuk yang beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, apabila ada kesalahan serta tutur kata dan tindak laku saya, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondur